lagi dengan saya, psikolog Roslina Ferhauli. Kali ini saya akan mengajak ibu-ibu belajar tentang bagaimana mengatasi anak yang tantrum. Bagaimana cara mengatasi tantrum pada anak? Umumnya orang tua sudah terlanjur kewalahan ketika anak mengalami tantrum, sehingga reaksi orang tua pun ikut tantrum. Jadi ketika anak berteriak-teriak, menjerit, menangis, orang tua ikut berteriak-teriak, diam, stop, demikian. Sehingga orang tua pun akhirnya menunjukkan reaksi tantrum, reaksi frustrasi. Padahal menangani anak-anak dengan tantrum dalam bentuk pola-pola otoriter dari orang tua atau pola-pola emosi yang tinggi dan negatif dari orang tua justru tidak efektif. Orang tua yang cenderung otoriter dan justru menampilkan emosi-emosi negatif atau cenderung agresif pada saat menerapkan atau menguasai anak-anak yang tantrum justru membuat anak makin tantrum di kemudian hari. Jadi ketika orang tua berkeras, anak juga berkeras, anak makin keras, orang tuanya bikin keras lagi, dan begitu seterusnya, sehingga tanpa sadar Anda sebetulnya sedang menguji seberapa keras anak mampu tantrum di kemudian hari. Jadi ketika Anda sangat keras, anak di kemudian hari akan berusaha lebih keras lagi sebagai aksi frustrasi akan dunianya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Tentu mengatasi anak tantrum tidak tepat dengan kekerasan, apalagi dengan dominasi dan otoriter. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan anak untuk menenangkan dirinya. Bagaimana cara mengarahkan anak untuk menenangkan dirinya? Saya punya tipsnya untuk Anda. Pada beberapa anak, ketika mereka sedang tantrum, seperti ini, saya tunjukkan pada Anda ya. Ketika mereka sedang berteriak-teriak, Anda boleh dan dapat menganjurkan mereka untuk stop. Tenangkan dirimu, nak. Kira-kira demikian. Atau ketika mereka sudah sangat ekstrim aksi-aksinya, sudah berteriak, menjerit atau melukai dirinya sendiri, Anda boleh segera langsung menahan anak, memeluknya dari belakang seperti ini. Ingat, jangan dari depan. Anda tidak ingin Anda nanti dicakar atau dipukul oleh anak Anda sendiri. Lihat, bawa dari belakang seperti ini, dipeluk erat hingga tantrumnya reda. Ketika tantrumnya mulai reda, Anda boleh menghadapkan kembali anak pada Anda. Tenang ya, tenangkan hatimu. Stop atau tenangkan dirimu. Berbagai ekspresi verbal Anda yang mengarahkan Anda untuk lebih tenang, mendamaikan dirinya sendiri, mengontrol emosinya sendiri dalam bentuk stop. Sudah tenang ya, tenangkan hatimu. Plus dengan sentuhan-sentuhan non-verbal dari Anda, mengusap di bagian dada atau memeluk dari belakang seperti tadi, cukup efektif untuk membuat anak lebih tenang. Ingat, ketika mereka lebih tenang, barulah Anda sebetulnya available untuk mengajak mereka berbicara. Karena tadi anak pun sudah siap untuk menghadapi Anda. Ketika mereka sudah mulai tenang, barulah Anda tanyakan, ada apa sayang? Marah ya? Nah, mengingat anak yang mengalami tantrum umumnya mengalami kesulitan untuk mendeteksi emosi mereka sendiri, Anda boleh mengarahkan anak untuk memahami emosi apa yang ia rasakan. Sayang, marah ya? Ketika ia mengatakan ya, apa yang membuat marah? Atau ketika anak mengangguk, tanyakan apa yang membuat marah. Atau Anda boleh ganti dengan kata-kata nggak suka ya, sedih ya, protes ya. Nah, bantu anak memahami apa yang sebetulnya dia rasakan dan ingin dia ungkapkan. Bila anak sebetulnya sedang menginginkan sesuatu, sementara Anda sedang tidak ingin memenuhi keinginan tersebut, misal ketika mereka minta jajanan, permen, snack, es krim di saat yang tidak tepat, Anda dilarang keras untuk menyuruh anak diam dari tantrumnya dan tenang dari tantrumnya dengan mengiming-imingi mereka sesuatu yang tadi mereka inginkan. Jadi dilarang keras untuk memberikan reinforcement positif ketika anak tantrum
dengan menyuruhnya stop tantrum, berhenti, nanti dibelikan mainan ya, nanti dibawa ke mall ya, nanti dibelikan es krim ya, dibawakan jajanan ya. Tidak tepat. Kelak, setiap anak meminta sesuatu pada Anda, dia akan menggunakan tantrumnya. Itu sebab menenangkan anak tantrum cukup tenangkan seperti tadi. Tidak perlu diiming-imingi apapun. Ketika anak sudah tenang, Anda ajak dia bicara, ternyata dia masih kembali tantrum, Anda ulangi lagi respons atau reaksi Anda yang di awal tadi. Minta anak untuk tenang ya. Tenang, stop, tenangkan hatimu. Nah, bila mereka gagal untuk tenang, Anda boleh memberi mereka waktu. Ada kalanya anak hanya butuh diberi waktu. Caranya, oke, belum bisa tenang ya. Kamu boleh nangis dulu, nanti mama akan kembali. Anda tinggalkan dia di tempatnya, Anda boleh pergi, tapi jangan tinggalkan lama-lama. Ingat, timeline anak sebetulnya pendek. Bagi mereka ketika Anda tinggalkan selama 30 menit, sama seperti menunggu 1-2 hari lamanya dibiarkan ngambek atau mewek. Jadi, Anda tinggalkan sebentar, setengah menit atau 1 menit, kemudian Anda balik kembali. Anda tanyakan, gimana nak? Sudah bisa tenang? Shh, relax ya, tenangkan hatimu. Tenangkan kembali anaknya dengan pernyataan verbal Anda tadi, atau boleh ditambahi dengan ekspresi-ekspresi nonverbal menyentuh, atau memberikan begini, shh, cukup, cukup. Demikian. Sampai anak tenang kembali, baru Anda ready untuk mengajaknya ngobrol. Ketika dia masih meminta apa yang dia inginkan, Anda boleh beri opsi berikutnya. Mama peluk aja yuk. Nah, menggantikan keinginan-keinginan anak dengan sentuhan yang sifatnya emosional, memeluk, atau bernyanyi bersama, membacakan cerita, sebetulnya jauh lebih efektif daripada Anda mengiming-imingi anak untuk membelikan atau membawakan sesuatu yang dari awal dia minta ketika dia menggunakan tantrumnya sebagai alat. Ingat, ketika Anda justru menenangkan anak dengan mengiming-imingi anak, kelak dia akan selalu menggunakan tantrum dalam memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi, sudah cukup jelas ya untuk ibu-ibu belajar. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dalam mengatasi tantrum pada anak atau anak-anak di sekitar Anda. Ketemu lagi dengan saya, psikolog Roslina Ferauli, di video-video mendatang. Salam.